Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Waktu serasa terbang dengan cepat. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2025. Syukur kepada Allah, saya Liana Pujiastuti masih diperkenan menjumpai Anda dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin 16 Juni 2025. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat memahami dan menerapkan firman-Nya dalam keseharian kita. Bapa sumber kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk lebih mengutamakan Engkau ya Allah, karena ketika kami lebih mengutamakan-Mu, kami tidak akan mencari keuntungan kami sendiri. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat 5. 1 Korintus pasal 13 ayat 5 yang berbunyi demikian. Ia, yaitu kasih, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Alkisah, dua pria bersaudara yang tinggal bersebelahan bekerja bersama-sama mengolah ladang milik keluarga. Salah seorang dari mereka tidak menikah, sedangkan pria satunya menikah dan memiliki beberapa anak. Hasil ladang mereka dibagi sama rata. Pada suatu hari, yang jomblo berkata kepada dirinya sendiri, tidak betul kami membagi hasil ladang secara sama rata. Bukankah saya jomblo? Kebutuhan saya tidak banyak. Saudaraku itu memiliki istri dan anak-anak. Maka di tengah malam dengan memanggul sekarung gandum, ia mengendap-endap di halaman dan memasukkan karung gandum itu ke lumbung saudaranya. Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan, saudaranya yang menikah juga berkata kepada dirinya, "Tidak betul kalau kami membagi hasil ladang secara sama rata. Bukankah aku sudah menikah dan memiliki istri yang merawat aku dan anak-anak di hari tua? Kasihan saudaraku yang jomblo itu harus hidup sendiri." Maka di tengah malam ia mengambil sekarung gandum dari lumbungnya lalu memasukkannya ke dalam lumbung saudaranya. Selama bertahun-tahun kedua orang bersaudara itu merasa bingung karena lumbung mereka tidak pernah berkurang. Lalu terjadilah peristiwa ini. Pada suatu malam di tengah kegelapan mereka bertubrukan. Rupanya mereka saling menuju ke lumbung saudaranya pada waktu bersamaan. Awalnya keduanya terkejut, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak sambil berpelukan. Cerita William Bowes, pendeta dan penulis buku ini, mungkin mengundang tawa kita juga, tetapi pasti juga rasa haru. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tulis pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1. Saudara, kebanyakan yang terjadi dewasa ini adalah sebaliknya. Banyak orang lebih mencari keuntungan diri sendiri. Yang ini untukku, yang itu untuk keluargaku, yang ono untuk bestiku. Yang berkeluarga akan berkata, "Aku berkeluarga, mestinya aku mendapat lebih." Sementara yang jomblo akan berkata, "Aku hidup menjomblo, kesepian, mestinya aku mendapat lebih." Saudara, kiranya kisah Paus ini menginspirasi kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri,
melainkan juga mempedulikan orang lain yang lebih membutuhkan, karena seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita juga, kasih memang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih adalah salah satu buah roh. Dengan upaya kita sendiri, kita tidak mungkin dapat mengasihi sesama seperti yang Allah kehendaki. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah untuk mengaruniai kita rahmat mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami lebih mementingkan diri kami, lebih mencari keuntungan diri sendiri. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih-Mu agar kami dapat mengasihi sesama kami seperti-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat mengasihi.